لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Nama saya Brigadir Ari Yudiantono. Saya berdinas di Polsek Batu Kota, Kelurahan Ngaglik, jadi fungsi Babin Kamtibmas Kesatuan Polres Batu. Kelas berapa? Hah? Kelas 5? Pak Ari bawa buku seperti biasa? Awal mula saya menjalankan perpustakaan keliling, terus terang saya cuma mempunyai 15 buku. Akhirnya saya minta bantuan dari rekan-rekan, terkumpullah 25 buku. Saya tujukan kepada satu sekolahan terlebih dahulu. Dibaca di tempat yang teduh, di situ biar enak bacanya. Tak meni Mbak Pak Ari. Seneng kalau saya datang bawa buku ini langsung, wah ada Pak Polisi. Jadi mereka bisa baca sekaligus tanya-tanya kepada saya. Kalau ada keluhan atau apa pasti tanya polisi. Teman, suka bahasa Inggris? Enggak suka. Belajar ya, makanya belajar ini kan bahasa Inggris ini. Ya. Di samping tanya di sekolahan, belajar bahasa Inggris, juga baca-baca buku bahasa Inggris, nanti bisa ditanyakan. Kalau nggak tahu maksudnya, tanyakan pada gurunya ya. Perlahan-lahan nanti saya bisa menjalankan perpustakaan ini, memperbaiki. Sampai saat ini alhamdulillah berkat bantuan dari warga maupun rekan-rekan kerja saya sudah terkumpul kurang lebih 125 buku. Tentang ini, buku bacaan, apa mintanya mau dipinjam, dibawa pulang ke rumah atau gimana? Biar kalau di rumah ada yang dibaca, biar nggak main, toh kan. Kalau di rumah kalau belajar gimana? Apa disuruh orang tua, apa gimana? Baca sendiri. Bener ah. Ada waktunya. Dijadwalkan sama bapak ibu ya, yang di rumah ya. Karena didatangi oleh Pak Ari. Ya bagus, itu dapat motivasi untuk tambah pengetahuan. Aku pengen setiap hari karena aku setiap hari ingin baca buku. Ya teman-teman bisa baca buku bareng, bisa bercanda bareng. Ya pokoknya bisa bareng deh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Tentang masa depan kita nggak ada yang tahu sebagai seorang manusia ya. Kita wajib tetap terus berusaha, namun segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada yang di atas. Apa yang kita dapat kita harus ikhlas, kita harus menerima dengan lapang dada. Maaf ya Pak Kapolres. Pak Kapolres masih fit kan itu? Gimana, udah siap jawabanmu? Saya sih hanya dapat bocoran. Sampai bawa buku ke sekolah-sekolah itu, dicek nggak jenis-jenis bukunya seperti apa? Jenis-jenis buku? Iya. Ada nggak buku yang kira-kira nggak layak untuk dibaca anak-anak? Saat ini saya sudah berada di Polres Batu, di mana Brigadir Ari itu merupakan salah satu anggota dari Polres Batu. Sekarang saya akan menemui Bapak Kapolres untuk membantu saya memberikan kejutan atau menyampaikan amanah kepada Brigadir Ari. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam untuk mencari Bapak Kapolres. Ya, selamat pagi Bapak.
Maharani dari Net TV. Izin, jadi begini. Kemarin saya sudah meliput anggota Bapak bahwa memang beliau itu sangat menginspirasi. Saya itu kan akan memberikan kejutan berupa amanah umroh Bapak. Nah, gitu. bagus sekali. Nah, kita buat sok sekalian aja. Kan berkah juga kan buat sok, tapi kan dia mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. berkah lagi. Ya, sini. Ya udah kalau gitu mungkin kita bisa mempersiapkan itu. Iya. Siap, Ya. Iya. Maaf ya Pak Kapolres. Pak Kapolres masih fit kan itu? Sampai bawa buku ke sekolah-sekolah itu, dicek nggak jenis-jenis bukunya seperti apa? Ada nggak buku yang kira-kira nggak layak untuk dibaca anak-anak? Buku itu campuran. Nah, pertanyaan saya, kamu ngecek tidak satu persatu? Kalau satu persatunya enggak. Berapa buku sih kok sampai tidak bisa dicek? Kalau seperti ini kejadiannya, ada orang tua murid yang keberatan anak-anaknya itu baca buku hasil bawaan sampean itu yang tidak layak dikonsumsi anak-anak itu, Mas. Itu kejadiannya kira-kira di mana menurut sampean? Sehingga Pak Kapolres sendiri udah nggak bisa ngomong gitu. Apresiasi ke Mas Ari ya ini ya. Itu sangat luar biasa loh ketika kita Fitcon, itu Mas Ari selalu disebut-sebut bagus gitu loh. Mengicip Bu ya, siapa pun. Iya. Kayaknya layak Bu. Mungkin yang disukai anak-anak itu kan cuma buku cerita. Iya. Nah, sedangkan yang saya bawa juga ada buku masakan. Masakan. Buku masak-masak. Terus Oke. mungkin buku pendidikan agama juga ada. Gitu ya. Mungkin kalau agama untuk anak-anak kan cuma kayak tuntunan sholat, 5 waktu gitu. Sedangkan yang saya bawa juga campur. Ada yang bacaan dewasa dalam arti agama tentang Sampean harus siap menerima risiko. Pak Kapolres nanti dikit lagi ke sini. Sampean lah ya yang menyampaikan sendiri ya. Oke. Ini sebenarnya ada rencana mutasi. Boleh sampean lihat, tapi ketika saya keluar baru sampean boleh buka ini. Ya. Supaya nanti saya bisa menerima nggak ya mutasi ke sini segala macam. Kalau enggak ya bisa sampaikan ke Pak Kapolres ya. Oke. Oke. Apa? Makasih Dan. Selamat ya. Siap. Takut sekali. Saya pikir apa tadi Dan? Takut kenapa? Enggak, tadi Hah? sih. Loh kok kamu gemetar loh? Siap Dan. Hah? Makasih Dan. Siap. Takut kenapa? Kok Saya gemetar nggak kamu? bisa ngomong. Enggak bisa. Oh kamu dimutasi? Dimutasi kemana? Ke Mekah? Tadi dibilang Bu Sofi katanya ada permasalahan apa? Saya enggak ada permasalahan terus. Pak Kapolres marah loh, Pak. Ada apa coba? Terus tadi kamu lihat mutasi kemana tuh? Hadiah umroh. Mau dibuka. Dari siapa? Coba dibacain. Mau bacain. Pak Kapolres kan belum. Saya belum lihat tuh. Selamat Anda terpilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Jadi rasa dingin pun saat itu tidak saya rasakan karena saking bahagianya, saking senangnya saya bisa berdoa sambil menatap Ka'bah secara langsung. Bismillah.
Bismillah, ya Allahu Akbar. Bismillah, ya Allahu Akbar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Setelah beberapa detik saya masih di dalam ruangan Pak Kapolres, saya sempat berpikir ini adalah suatu kabar gembira, yang mau tidak mau saya harus mengabari istri saya yang utama yang ada di rumah. Akhirnya saya pulang untuk berniat untuk memberikan kabar baik tersebut kepada istri dan orang tua. Assalamualaikum. Sebelum kepada istri saya menuju ke orang tua saya karena mengingat sebelum saya menjadi seorang anggota kepolisian tidak terlepas dari peran dari orang tua. Dan kebetulan sampai saat ini yang masih saya punyai adalah orang tua laki-laki. Saya tidak bisa membanggakan beliau, saya hanya bisa memberi kabar ini. Saya ingin memberikan sedikit berbagi kebahagiaan kepada orang tua saya. Ini aku oleh apresiasi dari Kapolres dan rekan-rekan TV semua. Apresiasi yang kira ya dikasih umroh wis gini intinya. Saya aku gak iso nyenengno sampean sampai saat iki. Mungkin aku matur suwun akeh sing akeh sampean dadekno aku polisi. Aku biyen gak gelem dadi polisi, saiki iso dadi polisi. Nyambut gaweku alhamdulillah dapat apresiasi dari kantor, dari Kapolres, dari rekan-rekan. Semua itu untuk anak-anak, bukan untuk saya. Bapak kan ngomong, Bapak nyeker gak masalah, penting anak-anak saya pakai sepatu, itu toh. Selama ini aku gak bisa nyenengno sampean, Pak. Gak masalah. Sepurone sing akeh, dosaku sing akeh, salahku sing akeh, aku nyusahno sampean terus. Sepurone sing akeh, Pak. Yang penting gak ada untuk sengaja, itu aja. Disyukuri dan dihayati, nanti akan menemukan jalan yang benar dengan sendirinya. Sampai saat ini aku sih urung iso nyenengno sampean sepurone sing akeh. Tahapan itu pasti nanti akan tercapai. Gak mungkin langsung begitu saja menerima enak, tidak mungkin. Melalui proses semua. Kalau salah, Bapak kerja bukan untuk saya, untuk anak-anak, untuk keluarga. Saya juga ikut terenyuh karena dengan adanya orang tua saya bisa seperti ini. Saya kan orang tua kan hanya bisa memberi wawasan aja, memberi wawasan. Toh yang enak nantinya yang memetik hasilnya, bukan saya, dia sendiri. Otomatis orang tua juga ikut senang. Masalahnya apa? Apalagi kelihatan rukun semua buaya. Tambah senang banget ya keadaannya. Tanpa diberi apa-apa, ya, diberilah kebaikan dan kerukunan. Itu aja. Saya tidak menuntut macam-macam. Setelah saya packing bantu anak-anak dan istri saya, selanjutnya saya keluar pamit dulu kepada anak istri. Di situ saya merasa bangga juga sedih. Nih berangkat, doain perjalanan lancar. Jaga kesehatan, semoga semuanya lancar, selamat sampai kembali ke rumah lagi. Salim dulu sama ayah. Si pinter kak ya. Titip adik, dijagain, gak boleh nakal adik kakak ya. Adik kakak gak boleh nakal. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
mumpung masih di jalan, saya sempatkan untuk mampir kepada orang tua saya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di rumah, Mas? Iya, omah dongeng buri. Ini Pak, ini aku kate budal saiki. Iya. Semoga-moga kula diparingi lancar Pak ya di perjalanan. Ku sing penting awakmu kudu iso nata persiapan kok dadi pengeling-eling. Terus muga-muga budal gak ono apa-apa, selamat, mulih juga sama gak ono apa-apa. Cuman kok pesen gerem doa. Loh, ampun sangat nggih. Nggih. Alhamdulillah pada malam ini akhirnya setelah menunggu sekian lama saya bersama rekan-rekan yang lain maupun teman-teman yang lain telah bersiap untuk melaksanakan kegiatan manasik untuk persiapan keberangkatan umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wa mulk la syarika. Pada saat kegiatan manasik kebetulan saya melihat seorang jamaah umroh yang tergabung dalam rombongan kami, rombongan saya, itu namanya Pak Slamet. Ini Pak, kalau bagi saya, kalau masalah sa'i dan talabnya gimana Pak, dan kondisi saya? Melihat sosok yang perlu mendapat bantuan dari saya, akhirnya saya mencoba untuk menawarkan diri, minta izin kepada Pak Slametnya sendiri, kepada orang tuanya juga, untuk memberikan sedikit bantuan pada saat melakukan ibadah umroh nantinya di sana. Pak Slamet, nanti pas waktu di tawaf nanti saya boleh diperkenankan untuk membantu Pak Slamet? Boleh sekali, alhamdulillah. Kalau mati saya sudah bantu. Insya Allah sebisa dan semampu saya akan bantu Pak Slamet. Nanti sebisa dan semampu saya Pak Slamet ya. Terima kasih Pak Slamet kalau sudah diperkenankan. Oh, jadi Pak Ari ini mau menawarkan bantuan nanti ketika di sana. Wah, alhamdulillah udah ada ini. Jadi nggak tebak-tebakan lagi nanti siapa yang bantuin saya tuh. Udah ada Pak Arinya. Gimana kok perasaannya bingung gitu? Ungkapin dong. Seneng, alhamdulillah. Gimana ya? Bisa diungkapin lah. Syukur sekali. Memang Pak nggak keberatan membantu saya nanti. Insya Allah apa yang saya bisa lakukan untuk semua teman-teman, semua rekan, semua orang semampu dan sebisa saya tawarkan. Subhanallah, iya. Hasilnya kembali ya. Sama-sama. Makasih. Amin, amin. Semoga nanti saya di sana bisa berdoa ampunan dosa saya. Saat kita sampai di pelataran Masjidil Haram, walaupun masih belum masuk di sekitaran Ka'bahnya, tapi minimal saya sudah merasakan di pelataran Masjidil Haramnya sangat terkesan dan berdebar-debar hati saya.
Jadi rasa dingin pun saat itu tidak saya rasakan karena saking bahagianya, saking senangnya saya bisa berdoa sambil menatap Ka'bah secara langsung. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Masjid Quba termasuk masjid yang pertama kali di kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad dengan keringatnya sendiri dan dibantu para sahabat-sahabatnya saat itu. Walaupun capek, walaupun lelah, saya nggak akan rasakan, saya tetap tambah semangat untuk melakukan ibadah ini, untuk memenuhi panggilannya Allah ini dengan sempurna, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna. Setelah kita melakukan ibadah tawaf, sa'i, dan terakhir diakhiri dengan tahlul, yang saya rasakan menambah rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya beserta para nabi-nabi dan rasulnya. Kami Tahu Pak Selamat, Masjid Qissos untuk apa? Kurang begitu tahu Mas. Biasanya untuk aktivitas apa? Kata orang-orang sini sih untuk hukuman cambuk atau hukuman pemenggalan masih berlangsung lah di sini. Udah lama nggak ngeliat ini air, katanya dia. Kita lihat airnya dia mau ngapain depan air. Aduh. Kalau mau orangnya aja nih diangkat kemari. Menurut sini. Nah, mantep toh. Mantep toh. Syukran Abu. Assalamualaikum. Jazakallah. Dan tibalah kita di kota Madinah, kota Rasul. Menuju Masjid Nabawi yang saya rasakan indah sekali, sangat bagus sekali dengan ornamen dan kemegahannya. Hari ini adalah kesempatan Raudhah saya bersama Pak Selamat
Di sana saya akan berdoa untuk Nabi, untuk dengan para sahabat-sahabatnya, dan tidak lupa kepada almarhum ibu saya beserta keluarga saya. Lagi-lagi yang saya rasakan di sini, mungkin ini adalah suatu mukjizat atau keistimewaan dari Allah. Mungkin dengan adanya Pak Slamet, saya diberikan jalur khusus keistimewaan oleh para petugas di sana untuk melakukan ibadah di Rodoh saat itu. Jadi di sini posisinya bukannya saya yang membantu Pak Slamet, jadi saya yang dibantu oleh Pak Slamet. Sempat melakukan city tour keliling kota Madinah dengan menggunakan bus. Kita tuju pertama kali yaitu Masjid Quba. Masjid Quba termasuk masjid yang pertama kali di kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad dengan keringatnya sendiri dan dibantu para sahabat-sahabatnya saat itu. Setelah nyampe di Masjid Quba, kami langsung melakukan sholat asar berjamaah di situ. Jadi harapan saya ke depannya, semoga setelah saya beribadah di Mekah dan Madinah, banyak sekali pengalaman yang saya dapat agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi, baik dalam bekerja maupun dalam beribadah khususnya itu. Karena setiap saya sadar dan saya akui, setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih saya ucapkan kepadamu ya Allah, saya sudah bisa merasakan kebahagiaan ini, sudah Engkau izinkan untuk melakukan ibadah umroh ini, untuk memenuhi panggilanmu ya Allah.